Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'minin yastadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah, sambil kita menunggu datangnya berbuka, marilah hadirin kita ikuti sejenak satu kajian yang insya Allah tema sore hari ini mendatangi taman-taman surga. Sebab apa hadirin? Kajian atau majelis taklim itu adalah satu jalan di mana menurut Kanjeng Nabi jalan kita dimudahkan menuju surganya Allah. Sebagaimana sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Artinya hadirin, ini sabda Rasul, insya Allah sahih karena perawinya itu Muslim. Artosipun barang siapa yang melangkahkan kaki ini, seperti jenengan di sore hari ini sambil menunggu berbuka, itu mendengarkan kajian, ibaratnya kita ini berada di taman surga. Masya Allah. Begitu kita melangkahkan kaki ini menuju majelis taklim, maka Allah memudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Begitu kita melangkah dari rumah, niat para bapak, para ibu ya, menuju majelis taklim, apalagi di masjid, langkah kita itu dicatat oleh malaikat. Satu langkah ke depan menambah kebaikan. Satu langkah yang ditinggalkan menghapus kejelekan. Begitu sampai di masjid hadirin, jangan langsung duduk. Masuk ke masjid, berdoa supaya Allah membukakan rahmatnya. Masuk jangan keliru dengan melangkahkan kaki yang kanan. Jangan keliru ya. Itulah sunnah Rasul. Seolah-olah biasa. Tapi kalau kita terbiasa, kita dicintai Allah dan dosa-dosa kita diampuninya. Ini dalam surat Ali Imran 1. Ya. Qul in kuntum tuhibbanallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti jejakku sunnah Rasul, Allah mencintai. Tidak hanya itu, Allah mengampuninya. Termasuk kita hadir di majelis taklim ini adalah sunnah Rasul. Mendatangi kajian, melangkahkan kaki setapak demi setapak. Makin jauh maka pahalanya makin banyak. Begitu masuk hadirin, jangan keliru kakinya. Masuk masjid, ruangan yang suci, langkahkan kaki yang kanan.
Kalau yang kiri itu masuk WC, masuk kamar mandi, langkahkan kaki yang kiri, lawannya. Kalau keluar terbalik, begitu masuk, berdoa, ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Buka ya Allah pintu rahmat, pintu kasih sayang. Kalau Allah yang menyayangi kita, insya Allah hidup kita ini thayyibah. Artinya kehidupan yang baik, insya Allah. Insya Allah dunia sampai akhirat. Begitu keluar hadirin jamaah yang bahagia, keluarkan kaki sebaliknya yang berlawanan, yaitu kaki yang sebelah kiri. Ya. Keluar masjid kaki yang kiri, masuk masjid kaki yang kanan. Kaki yang kanan masuk, berdoa, ya Allah, bukakan pintu rahmat, ya Allah. Allah maftah di abwaab rahmat. Begitu kita keluar, langkahkan kakinya, jangan keliru, langkahkan kaki yang kiri. Dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon untukku, ya Allah, kebaikan darimu. Fadilah. Kelihatannya biasa. Ustaz, saya belum hafal. Ya tanya kepada yang hafal. Jangan ya. Amalan sunnah ini besok, kita di sisi Allah akan kaget di hari akhir. Tak tahunya amalan sunnah yang mengangkat, yang memberikan pertolongan kita besok. Pada saat di yaumil mizan, hari penimbangan. Kita hadir duduk di majelis ini hadirin, ya, dimudahkan termasuk langkah kita menuju surganya Allah. Taman surga, termasuk ini majelis yang mulia, yaitu majelis taklim, mengangsu kaweruh, mencari ilmu. Mencari ilmu ini hukumnya wajib. Pada dasarnya kita ini tidak mengerti. Tanya. Jangan, mohon maaf, izin aku, jangan. Kebenaran jangan sampai kita izin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang ahli dzikir, orang yang pandai, jika kamu tidak tahu. Hadirin di majelis ilmu ini, sekali lagi, ini besok yang mengangkat kita, derajat kita di sisi Allah. Makanya kalau kita tidak sempat ngaji hadir di majelis taklim, aktiflah di radio ya, yang isinya itu taklim, pembinaan mental. Jangan sampai kita kosong hati ini. Dengan kajian taklim ini, insya Allah derajat kita diangkat. Derajat diangkat yang tinggi artinya mendapatkan surganya Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Monggo Pak Ustaz. Monggo. Sekali lagi, rajin-rajinlah kita menghadiri taman surga. Sebab apa? Salah satu ciri sifat orang yang takwa itu yakin beralian ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Seperti ini saya sampaikan taman surga, ini hal yang ghaib. Itulah salah satu keyakinan orang yang bertakwa, yang ghaib, termasuk percaya pada Allah, dan malaikat, dan surga dan neraka, pahala dan dosa. Al-ghaib. Setelah kita sampai di majelis taklim, duduk, Kanjeng Nabi meneruskan sabdanya, wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi. Barang siapa yang masuk di rumah Allah dan membaca kitab dan tadarus,
kita yatadarasunahu bainahum akan turun 4 hal. Jadi kita hadir di majelis ini menurut hadis Rasul yang sahih, illa nazalat, maka akan turun. Yang pertama yang turun adalah as-sakinah, ketenangan. Banyak hadirin orang kaya hartanya, tapi jiwanya tidak tenang, cemas, gundah gulana. Banyak itu. Soge wonge, omahe gedung tingkat, mobilnya banyak. Gitu mau tidur tidak bisa tidur, gundah gulana, cemas. Tapi kita hadirin alhamdulillah hadir di majelis taklim ini, illa nazalat, akan turun pada orang itu as-sakinah. As-sakinah itu ibu artosipun ketenangan jiwa, tentram, ayem, sehingga doa dimakan manten ini bukan kaya raya, tapi penuh barokah samawah, sakinah, mawaddah, cinta kasih dan rahmah. Masya Allah, sakinah. Sampai di Jalan Dharma Wangsa itu ada masjid, saya dulu pernah ngisi, sekarang tidak ya, namanya Masjid As-Sakinah. Itu masjidnya BKKBN. Masjidnya As-Sakinah supaya apa tujuannya? Membatasi kelas 2 anak cukup. Masjidnya As-Sakinah. Dulu tahun berapa saya pernah ya dijadwal. Hadirnya berbahagia, As-Sakinah itu termasuk diantaranya tentram. Media supaya kita tentram, banyak-banyak ingat, banyak-banyak zikir kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, hati-hatimu menjadi tentram. As-sakinah ini milik orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan as-sakinah untuk orang-orang yang beriman. Ya kita ini yang berkumpul di majelis ini, insya Allah akan berbuka di panggilan Allah asyam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita termasuk ibadah yang lain diterima oleh Allah. Ketenangan as-sakinah. Yang kedua apa hadirin yang turun? Turun kepada kita di majelis ta'lim, yaitu waghsiyatuhumur rahmah. Akan turun rahmat, artinya kasih sayang. Pada saat Kanjeng Nabi membahas rahmat, sahabat melihat, mendengarkan, kamu tidak akan sampai, kamu tidak akan selamat besok di akhirat hanya semata-mata mengandalkan amalmu. Sahabat langsung berkata, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Apakah Rasul demikian? Iya, saya juga demikian. Illa ayataghamadani Allahu bi rahmati minhu wa fadl. Kecuali kalau aku diberikan rahmat dari Allah dan diberikan fadilah. Itu Rasul, apalagi kita. Artinya apa? Amalan kita itu mari diamalkan sesuai tuntunan. Beramal ikhlas karena Allah. Beramal tidak ingin dipuji. Beramal tidak yang lain-lain, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Ya. Di sekali lagi rahmat itu sangat penting. Di antaranya sumbernya rahmat, rajin-rajin kita baca Quran. Atau kita pada saat itu sudah capek, dengar murojaah, dengar orang baca Quran. Jangan ada orang baca Quran kita ngomong sak karepe dhewe, jangan. Ada yang ngaji, dengarkan, perhatikan. Insya Allah di situ akan turun rahmat. Janji Allah dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fasami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Quran dibaca, dengar, perhatikan, maka di situ insya Allah akan turun rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sehubungan dengan Quran ini di antara fungsinya juga rahmat. Di samping dia obat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan aku turunkan ini Quran kepadamu sebagai penawar, obat ya. Sering kita mendengar ya, ruqyah ya, pengobatan medis dengan membaca ayat, dengan membaca surat ya. Berarti ini termasuk Quran itu sifat, obat ya. Begitu kita ada masalah, jangan sampai kita tidak baca Quran. Setiap manusia pasti ada problem. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Agar masalah itu tidak sampai berlarut-larut dan makin mendekatkan kepada Allah, baca Quran, maca Quran, angen-angen sak maknani. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi rahmat Allah menyelimuti kita yang saat ini hadir di taman surga, majelis taklim. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wahafatul malaika, kita juga dilindungi ya oleh malaikat. Insya Allah kita yang hadir di majelis ini, hadirin, akan dijauhkan dari gangguan setan, akan dijauhkan, akan terjaga karena malaikat hadir. Di samping kita hadir, siapa yang mengganggu orang ini, aku akan tahan, aku akan usir. Di samping yang lain, hadirin, jangan lupa ya, setiap kita baca Quran awali dengan ta'awud. Kalau mau baca Quran satu ayat, dua ayat, awali dengan ta'awud, artinya berlindung diri kepada Allah. Ta'awud itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung diri dari gangguan setan yang terkutuk. Indahnya ajaran Islam, indahnya agama Allah, sehingga ya, kalau ada ajaran Islam itu kelihatannya kok jelek, dirusak, yang merusak adalah orang Islam itu sendiri. Islamnya bagus ya, tapi yang merusak adalah orang Islam itu sendiri. Ada seorang pujangga mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, Islam itu hebat ya, tidak ada yang meninggi. Kembali lagi, yang merusak, yang buat citra jelek adalah orang Islam itu sendiri. Kita dijaga oleh malaikat. Sekali lagi, di samping kita dijaga dari gangguan setan, malaikat mendoakan
Nah, kita yang hadir, bapak ibu di hadiran ini, dengan doa, ya Allah, ampunilah hamba itu. Ya Allah, ampunilah hamba itu, ya Allah. Berikutnya, Allah, kasih sayangi ya Allah ibu itu. Kasih sayangi ya Allah ibu itu yang hadir. Ampunan ini kita butuhkan pada saat kita proses menuju akhirat. Kalau kita sudah terjaga seperti ini, makanya Ramadan jangan disia-siakan. Ramadan juga disebut bulan ampunan. Bulan ampunan. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari salah dan dosa. Makhluk khata wa nisan, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah agar kita ini bersih dari dosa. Jangan lupa rajin ibadah, tegakkan sholat, termasuk sholat sunnah, termasuk bacaan Quran. Jadi sekali lagi, rajin-rajinlah agar Allah memberikan ampunannya. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta pada orang-orang yang bersih dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Baginda Rasul Muhammad SAW tiap hari tidak kurang mohon ampun 70 kali. Bahkan hadis lain menyatakan 100 kali. Hadis ini diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Wallahi inni astaghfiruka wa atubu ilaik bil yaumi aktsara min 70 marrah. Ya. Tiap hari jangan lupa istighfar 70 kali. Mudah-mudahan perbanyak istighfar di bulan Ramadan sehingga kita diampuni Allah, sehingga keluar dari Ramadan kita berharapkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Karena masuk waktu pengajian ini saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.